Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Dias, dan dua rekan saya, Indah Yuliana dan Aldo Ardiansyah. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai piutang dagang. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Keiso, piutang sering disebut sebagai pinjaman, dan piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. Sedangkan menurut PSAK, yaitu aset lancar mencakup aset seperti piutang yang dijual, dikonsumsi, atau direalisasikan sebagai siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Dalam PSAK nomor 43, piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Sedangkan menurut Smith, piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Namun, untuk tujuan akuntansi, istilah ini umumnya ditetapkan sebagai klaim yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menentukan pembayaran dalam bentuk uang dan penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa dia berhutang. Selanjutnya yaitu prosedur kerugian piutang dan penghasilan. Prosedur ini terdiri dari 12 prosedur. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan. Yang kedua yaitu buat top schedule dan supporting. Top schedule dan supporting atau biasa disebut schedule utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan dan menggabungkan akun-akun yang sejenis. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca. Aging schedule atau daftar umum piutang adalah daftar yang memuat jumlah piutang usaha dari masing pelanggan dan mengklasifikasikannya ke dalam golongan umur dengan waktu jatuh temponya yang menjadi dasar golongan piutang tersebut. Yang keempat, periksa mathematical akuransinya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang. Tes cek umur piutang ini sangat berpengaruh dalam audit piutang dagang, cadangan kerugian piutang, dan penghasilan, karena hal ini sangat mempengaruhi penilaian yang cukup tidaknya penyisian piutang tak tertagih. Prinsipnya adalah semakin tua umur piutang usaha, semakin besar kemungkinan piutang usaha tersebut tidak tertagih. Pengecekan umur piutang ini dapat dilakukan dengan memeriksa subledger piutang dan faktur penjualan. Kemudian yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Untuk pengiriman konfirmasi piutang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Yang kedua, tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Yang ketiga, cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat, jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Yang ketujuh yaitu periksa subsequent collection. Dengan memeriksa buku kas dan bukti pengeluaran kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan, perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Kemudian yang ke-8, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya
contingent liability. Yang ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak besar atau kecil. Yang ke-10, periksa notulen rapat, surat perjanjian, dan dokumen lain. Yang ke-11, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Yang ke-12, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Yang selanjutnya, tugas 2. Ini adalah contoh kasus piutang dagang, kerugian piutang. Kasusnya yaitu Nyonya Betty Hanafia telah menyiapkan daftar umur piutang dagang per 31 Desember 1995 untuk saudara. Pada tanggal 4 Januari 1996, saudara telah mengirimkan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif kepada debitur klien. Daftar umur piutang dan jawaban atas konfirmasi positif diarsipkan bersama dengan kertas kerja tahun 1995. Yaitu dalam kertas kerja B1 sampai dengan B8. Dari konfirmasi negatif hanya diperoleh satu jawaban yang diarsipkan pada kertas kerja B9. Setelah ketidakcocokan ini ditanyakan pada klien, ternyata bahwa keterangan Tuan Marwan yang benar dan klien telah mengirimkan kredit memo kepadanya. Catatan kas selama bulan Januari 1996 menunjukkan penerimaan kas yang berasal dari piutang berikut. Selanjutnya yaitu ini adalah penerimaan kas yang berasal dari piutang. Penerimaan kas tersebut itu berasal dari iklan umum yang terdiri dari Mataram Teter, Pasar Swalayan Batara, Variasi Mobil Dixon, Apotik Saraswati, Toster Bamindi, Toko Maskulin, Toko Besi Media, Servis Mobil Sempurna, Rumah Makan Sedap, Rumah Makan Lumayan, dan macam-macam iklan umum. Dan iklan umum lainnya yaitu ada yang belum jatuh tempo, lewat antara 30 sampai 60 hari, lewat antara 60 sampai 90 hari, lewat lebih dari 90 hari, dan biro iklan Nusantara. Untuk perkreditan pada rekening biro iklan Nusantara untuk iklan Top Straight sebesar 400.000 dan 500.000 telah disetujui dan dicatat pada tanggal 13 Januari 1996. Pembicaraan yang sedang berlangsung dengan klien tentang penyesuaian untuk toko maskulin jumlahnya tidak besar. Beberapa saldo rekening piutang telah didiskusikan dengan Nyonya Susanti. Penjelasan yang patut dipertimbangkan itu yang pertama, Pasar Swalayan Batara. Ia merupakan debitur yang baik. Kemudian untuk variasi mobil Dixon, meskipun lambat tetapi selalu membayar. Untuk Apotik Saraswati, dia juga merupakan debitur yang baik. Toko maskulin kadang agak lambat tetapi selalu membayar. Kemudian untuk toko besi media, dia juga merupakan debitur yang baik tetapi perlu dicadangkan senilai 397.000. Untuk rumah makan sedap, dia sangat disangsikan dan rekening iklan umum lainnya yang berumur di atas 90 hari disangsikan, sedang yang berumur 30-90 hari meragukan. Piutang-piutang yang tidak dapat tertagih sejumlah 8.470.000 telah dihapuskan pada tanggal 31 Desember 1995. Penghapusan piutang tersebut telah mendapat persetujuan dari Nyonya Susanti dan Tuan Andriono. Lembar B1 PT Sinar Mataram piutang dagang tanggal 31 Desember tahun 1995. Pada Mataram Titer, nominal 3.978.000 telah kami telusuri pada buku 1 halaman 19 dan telah sesuai dengan konfirmasi sehingga kita langsung memberi tik mark N dan pada jumlah kita beri tik mark C. Pasar Swalayan Batara pada nominal 4.260.000 kita beri tik mark N karena kami telah telusuri dan sesuai dengan konfirmasi, maka dalam jumlah kita beri tik mark C. Untuk variasi mobil Dixon sebesar 840.000 juga telah kami telusuri dan sesuai dengan konfirmasi, maka langsung saja memberi tik mark N dan pada jumlah kita beri tik mark C.
Untuk Apotik Saraswati, kita juga telah telusuri dan sesuai dengan konfirmasi, maka langsung memberi tik mark N dan pada jumlah kita beri tik mark C. Untuk Tours Serba Mindis, nominal 4.230.000 telah kami telusuri, maka langsung memberi tik mark N dan pada jumlah memberi tik mark C karena telah sesuai dengan konfirmasi. Untuk toko maskulin, nominal 2.240.000 langsung diberi tik mark N karena telah kami telusuri dan sesuai dengan konfirmasi, maka pada jumlah kita beri tik mark C. Untuk toko besi media, terdapat piutang sebesar 397.000 dan itu tidak disetujui, maka kita membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnalnya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 397.000. Selanjutnya, servis mobil Sampurna nominal 2.361.000 kita beri tik mark N karena kami telah telusuri dan sesuai dengan konfirmasi, maka pada jumlah kita beri tik mark C. Untuk rumah makan sedap telah kami telusuri juga dan sesuai dengan konfirmasi, maka kita beri tik mark N langsung pada nominal dan kita beri tik mark C pada jumlah. Untuk rumah makan lumayan, kita telah telusuri pada nominal 2.930.000 dan sesuai dengan konfirmasi, maka langsung memberi tik mark N dan memberi tik mark C pada jumlah. Untuk macam-macam iklan umum, pada nominal 30.227.000 kita beri tik mark N dan pada jumlah kita beri tik mark C karena sesuai dengan konfirmasi. Untuk iklan umum lainnya telah kita telusuri pada buku pembantu piutang dan kita beri tik mark N pada semua bagian. Untuk Biro Iklan Nusantara telah kita telusuri pada buku pembantu piutang dan kita beri tik mark N, kemudian pada jumlahnya telah sesuai dengan konfirmasi, maka kita beri tik mark C. Selanjutnya, pada total jumlah umur piutang untuk menghitung tes kewajaran, yang pertama, pada penerimaan kas sampai tanggal 16 Januari 1996 diperoleh dari buku 3 halaman 19. Untuk cadangan kerugian piutang, saldo tanggal 31 Desember 94 diperoleh dari tahun sebelumnya sebesar 8.100.000. Untuk penghapusan piutang tahun 94 sebesar 8.470.000 telah diketahui di buku 1 halaman 20. Untuk taksiran kerugian piutang telah diketahui dari trial balance sebesar 10.900.000 dan untuk saldo tanggal 31 Desember 95 sebesar 10.530.000. Untuk perhitungan tes kewajaran, cara menghitung yaitu untuk yang di atas 90 hari, maka kita hitung dengan 100% dikali 5.608.000 sama dengan 5.608.000. Untuk yang di atas 60 hari sampai 90 hari, kita hitung 50% dikali 4.213.000 sama dengan Rp2.106.500. Untuk yang 30 hari sampai 60 hari, maka kita menghitung dengan 10% dikali 10.580.000. Maka hasilnya Rp1.058.000. Kemudian dibandingkan dengan yang dicadangkan per buku senilai 10.530.000 diperoleh dari cadangan kerugian piutang yang telah dihitung di atas, yaitu memiliki selisih sebesar Rp1.757.500. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.